Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randika Arif Fadila dengan NIM 240512044151 dari Prodi TIE 2024. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara mendalam berbagai model infrastruktur jaringan yang digunakan dalam dunia teknologi informasi, serta komponen-komponen penting yang membentuk jaringan tersebut. Infrastruktur jaringan merupakan fondasi utama yang memungkinkan berbagai perangkat komputer dan perangkat lain untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Infrastruktur ini tidak hanya terdiri dari perangkat keras seperti router, switch, dan kabel, tetapi juga perangkat lunak yang mengatur komunikasi serta media transmisi yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Dengan infrastruktur yang baik, berbagai layanan seperti akses internet, transfer data, komunikasi suara, dan aplikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Infrastruktur jaringan sangat penting karena memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antar pengguna di berbagai lokasi. Dengan jaringan yang baik, akses data dan sumber daya dapat dilakukan secara terpusat maupun terdistribusi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Selain itu, infrastruktur jaringan juga menjadi dasar bagi pengembangan teknologi baru seperti cloud computing dan Internet of Things atau biasa kita sebut IoT, yang semakin mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Model infrastruktur jaringan. Secara umum terdapat tiga model utama dalam infrastruktur jaringan, yaitu yang pertama itu model client server, yang kedua itu model peer-to-peer, dan yang ketiga itu model hybrid. Nah, masing-masing dari model di atas itu memiliki karakteristik unik, kelebihan dan kekurangan yang membuatnya cocok untuk kebutuhan dan skenario tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing model secara lebih rinci. Yang pertama, seperti kita tahu model client server. Model client server adalah arsitektur jaringan yang paling umum digunakan, di mana terdapat satu atau beberapa server yang berfungsi sebagai pusat layanan. Server ini menyediakan berbagai sumber daya seperti file, aplikasi, dan database yang kemudian diakses oleh klien melalui jaringan. Keuntungan utama dari model ini adalah kemudahan dalam pengelolaan dan keamanan karena kontrol terpusat berada di server. Contoh nyata dari model ini adalah web server yang melayani permintaan halaman, email server yang mengelola surat elektronik, dan database server yang menyimpan data penting. Model client server memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan dalam manajemen dan pengawasan jaringan karena semua kontrol terpusat di server. Keamanan juga lebih terjamin karena akses dapat dikontrol dengan ketat. Selain itu, model ini sangat cocok untuk jaringan berskala besar karena skalabilitasnya yang baik. Namun, model ini juga memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan yang tinggi pada server. Jika server mengalami gangguan atau down, maka seluruh layanan yang bergantung pada server tersebut akan terganggu. Selain itu, biaya implementasi dan pemeliharaan server juga relatif tinggi. Yang kedua itu model peer-to-peer. Model peer-to-peer atau P2P adalah arsitektur jaringan di mana setiap node berperan sebagai klien sekaligus server. Tidak ada server pusat yang mengatur komunikasi sehingga setiap perangkat dapat langsung berbagi sumber daya dan layanan dengan perangkat lain. Model ini lebih sederhana dan murah untuk diterapkan, terutama pada jaringan kecil atau komunitas. Contoh aplikasi peer-to-peer atau P2P yang populer adalah layanan file sharing seperti BitTorrent dan jaringan blockchain yang mendukung cryptocurrency. Nah,
Kelebihan dan kekurangan model peer-to-peer itu seperti biaya yang lebih rendah karena tidak memerlukan server khusus, serta tidak adanya titik kegagalan tunggal yang dapat menyebabkan seluruh jaringan down. Model ini juga sangat fleksibel dan mudah dikembangkan. Namun ada beberapa kekurangan seperti kesulitan dalam pengelolaan dan pengamanan jaringan karena tidak ada kontrol terpusat. Selain itu, model ini kurang cocok untuk jaringan besar karena skalabilitasnya terbatas dan kinerja jaringan bisa tidak konsisten karena tergantung pada node individu. Nah, yang ketiga itu ada model hybrid, merupakan kombinasi dari model client server dan peer-to-peer. Nah, dalam model ini terdapat server pusat yang mengelola kontrol dan koordinasi jaringan. Sementara node-node dalam jaringan dapat berbagi sumber daya secara langsung seperti pada model peer-to-peer. Model ini memanfaatkan kelebihan kedua model sehingga lebih fleksibel dan efisien. Contoh aplikasi yang menggunakan model hybrid adalah jaringan sosial dan aplikasi komunikasi seperti Skype. Komponen infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan terdiri dari berbagai komponen penting. Perangkat keras seperti router berfungsi mengarahkan lalu lintas, data antar jaringan, switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, serta kabel dan media transmisi yang menjadi jalur komunikasi. Server menyediakan layanan dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain perangkat keras, perangkat lunak juga sangat penting, termasuk protokol jaringan seperti TCP atau IP yang mengatur komunikasi, sistem operasi jaringan, dan aplikasi manajemen jaringan yang membantu pengelolaan dan pemantauan jaringan. Media transmisi dalam infrastruktur jaringan. Media transmisi itu jalur fisik atau nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Kabel tembaga seperti twisted pair dan koaksial banyak digunakan untuk jaringan lokal. Fiber optik menawarkan kecepatan tinggi dan jangkauan yang lebih jauh, cocok untuk backbone jaringan. Media wireless seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler 4G atau 5G memberikan fleksibilitas dan tanpa kabel. Pemilihan media transmisi harus disesuaikan dengan kebutuhan kecepatan, jarak, dan biaya implementasi. Nah, sebagai kesimpulan, infrastruktur jaringan merupakan fondasi utama dalam komunikasi data modern. Model jaringan seperti client server, peer-to-peer, dan hybrid menentukan bagaimana perangkat berinteraksi dan berbagi sumber daya. Pemilihan model dan komponen infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi agar jaringan dapat berjalan dengan efisien, aman, dan skalabel. Dengan infrastruktur yang tepat, organisasi dapat mendukung operasional dan pengembangan teknologi secara optimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.